Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam hormat saya juga buat rekan-rekan advokat se-Indonesia dimanapun berada saat ini. Terkhusus juga buat rekan-rekan advokat yang berada di Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan ini saya sedikit ingin bercerita ya dengan hangatnya persoalan-persoalan hukum yang terjadi di negara kita. Saya ingin bercerita tentang penampilan seorang advokat, gitu. Karena saya sangat menghargai pada prinsipnya melihat situasi ini banyaknya rekan-rekan advokat yang tidak menghargai etika berprofesi. Karena saat ini advokat begitu terlalu gampang untuk berprestise, menonjolkan diri kalau dia itu hebat, kalau dia itu udah rasanya udah bisa semua menanganin semua perkara. Nah, saya pribadi cukup prihatin karena untuk jadi saya seorang pengacara nggak gampang, penuh dengan proses, ya kan. Ini kenapa baru sekarang? Karena saya sedikit terusik ya, sangat-sangat terusik sekali. Banyak rekan-rekan dinilai oleh publik, dinilai oleh masyarakat, itu betul-betul jatuh, nggak ada nilai harganya, kayak gitu. Cerita ini bisa, ini semua bisa diurus, tapi pada kenyataan menjadi cemooh. Padahal setelah saya pelajari kasus yang ditanganinya sangat sederhana untuk bisa diselesaikan. Cuman estetika dia membawa diri membuat orang tidak bisa mendapat advis hukum yang ibarat kata semestinya itu bisa terselesaikan kayak gitu. Nah, saya berharap sekali nih rekan-rekan advokat muda ya, nggak usah lah terlalu mencele-mencele. Saya jujur, untuk menjadi seorang advokat saya belajar dulu, nggak gampang. Saya setuju apa yang disampaikan Bang Hotmar Sitompul. Ya, dia sering juga di YouTube-nya saya sering tonton. Ya. Karena saya perhatiin dengan bergaya parlente, membeli pakaian, padahal SDM-nya kosong, ya kan. Saya nggak mau nyebut nama lah pengacaranya siapa. Tapi kalau dia nonton video saya ini, mudah-mudahan dia bisa berubah sikap kan kayak gitu. Karena mendingan mendalami ilmu hukum, bagaimana caranya menangani perkara itu dengan baik. Sebenarnya saya juga bukan sok sudah betul-betul profesional, masih tetap sampai kapanpun di akhir hayat saya tetap belajar terus untuk menggali tentang masalah ilmu hukum, ya kan. Kemudian akan saya ingat selalu untuk mempraktekkannya dari teori ke istilahnya dari normatif ke empirisnya, bagaimana memprakteknya. Nah, saya ada cerita nih, ada pengacara telepon ke saya. Awalnya dia niatnya bagus kayak gitu, mengingat kalau ada orang jangan mencatut nama baik saya kan kayak gitu. Terus ketika saya melihat nama case perkaranya apa gimana, itu memang ternyata betul klien saya kayak gitu. Akhirnya saya balik marah, loh kamu ngerti nggak pokok perkaranya apa, masalahnya apa? Kalau kamu
memahami, kamu nggak mungkin menerangkan atau bertendensius membela orang yang salah. Tapi niatnya baik sih, mau mengklarifikasi. Nah, dari ini saya melihat ada sudut pandang yang ibarat kata logika hukumnya nggak main, dia seorang advokat begitu. Nah, ini yang menjadi suatu keprihatinan kayak gitu. Maunya saya bercara berpikir advokat itu tidak boleh gegabah kayak gitu. Kita legal audit dulu, kita pelajari dulu kronologis perkaranya bagaimana, kan kayak gitu. Jadi sehingga ketika kita memahami rangkaian hukumnya, jadi kita bisa mengeluarkan pemikiran-pemikiran untuk memberi advies hukum yang sehingga klien atau calon klien, orang yang membutuhkan jasa hukum kita itu bisa paham, ya kan? Tidak orang itu aja yang paham dengan logika hukum yang kita sampaikan, ya kita juga akan dapat paham karena mendengar cerita kronologis perkara itu ataupun permasalahan yang dihadapinya itu yang sebenar-benarnya dan yang sejujur-jujurnya. Nah, ini untuk rekan-rekan advokat muda. Kita kalau mendengar perkara ataupun permasalahan hukum yang dihadapi calon klien kita dengar dan kita pastikan, kita minta dia berkata yang sejujur-jujurnya dan yang sebenar-benarnya. Jangan dia bilang yang sebenar-benarnya tapi tidak sejujur-jujurnya. Jangan dia bilang sudah sebenar-benarnya tapi tidak sejujur-jujurnya. Begitu. Jadi dia harus betul-betul jelas kayak gitu. Sehingga kita menangkap semua perkara atau permasalahan hukum yang ingin kita tangani itu kita jelas. Sehingga kita dapat mencari celah atau mencari jalan menyelesaikan perkara hukum itu, permasalahan hukum itu. Ini enggak hanya berpikir dengan bayaran. Wah, ini bagaimana nanti takut didapati oleh pengacara yang lain. Nah, ini yang kotor, menjatuhkan harga apa bagaimana. Nah, itu. Ini mohon maaf nih, ini bukan apa-apa. Nanti dibilang saya nggak ada klien, ada kan, saya ada juga. Tuhan tuh maha adil kayak gitu. Cuman ini kita bicara nurani. Orang itu mencari keadilan, ya, mencari rasa keadilan, gitu. Nah, kita harus paham, mentelaah semua persoalan itu. Jadi saya dengan hormat meminta kepada rekan-rekan advokat, ya, yang muda, yang baru, nggak ada sungkannya. Saya mohon maaf, ini sedikit mohon izin senior, ada namanya Pak Sugian Pribadi, itu di awal. Ada Bang Made Sukyade, ada ini Ketua Pradi, Pak Erwin Sekitarius. Nah, itu tempat-tempat saya menimba ilmu juga. Kan gitu, ada almarhum Musnin Walil. Ya, itu banyak. Saya tidak sekucuk-kucuk saya belajar. Belum lagi dengan pengacara-pengacara senior yang ada di pusat. Itu banyak tempat saya belajar, tempat saya diskusi, bertukar pikiran, memberi saya ilmu hukum. Belum lagi profesor-profesor dan dokter-dokter yang memberi pemahaman logika hukum, teori hukum di tempat saya kuliah, di Universitas Bengkulu, di Universitas Profesor Dr. Haizairi. Di situ dosen-dosennya welcome sekali. Enak loh kita jadi pengacara ini. Kalau dosen-dosen itu melihat kita semangat dan mau berdiskusi, bertukar pikiran, ya, kita akhirnya sharing. Jadi banyak ilmu-ilmu hukum. Nah, ini buat rekan-rekan advokat muda. Nggak usah malu-malu ngulangin kampus kalau alumni Unip sama Unihas, ya. Karena saya di S1-nya Unihas, S2-nya Unip gitu. Itu loh maksud saya. Saya cukup prihatin. Jangan kalian rusak tatanan profesi kita di pengadilan maupun di kepolisian, di kejaksaan tuh jangan. Nggak boleh begitu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf ya, bukan untuk menyinggung seseorang, bukan apa-apa. Mulai kita menyadari dari diri kita sendiri. Nggak usah nafsu-nafsu banget lah.
Kalau rezeki nggak kemana-mana. Itu. Kalau mau populer, mau terkenal, ada waktunya. Semuanya melalui proses, nggak ada yang instan, nggak enak yang instan. Itu aja, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.